Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Muhtadin LC. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 Prodi Fikih di LPTK UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2441140808225. Insya Allah pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi jamak dan qasar. Adapun model pembelajaran menggunakan PBL, Problem Based Learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Bagaimana kabar santri kelas 2F siang ini? Sebelum kita melanjutkan materi fikih pada siang hari ini, alangkah baiknya yang namanya muslim itu kalau belum memulai aktivitasnya dengan bismillah dan doa maka kurang. Oke, Laris, ya, kita panggil ketua kelas kalian untuk mimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Sakit. Oke teman-teman semuanya, maka baiknya kita memulai kegiatan kita di siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Pertemuan yang lalu yaitu terkait dengan apa? Rukun yang kedua, yaitu apa? Sholat. Yaitu sholat. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas dua hal yang bagi sebagian orang itu sama, padahal berbeda. Kira-kira apa? Oke, biar pas semangat lebih dahulu kita yel-yel dulu ya. Ustadz bilang hujan, kalian bilang jamak. Ustadz bilang safar, kalian bilang kosong. Hujan, jamak, kosong. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, ya, karena pada siang hari ini kita akan memakai metode pembelajaran PBL, yaitu ada yang tahu PBL apa? Problem Based Learning. Problem Based Learning. Jadi melalui metode ini, nantinya Ustadz akan memberikan beberapa problem yang ada kaitannya dengan dua hal tadi, yaitu jamak dan qasar, sehingga kalian nanti bisa mendefinisikan, mencari syarat. Di sini Ustadz sudah menyiapkan pretest. Kira-kira kalian tahu nggak? Ya. Dari tiga pertanyaan ini, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan jamak dan qasar, kalian tahu nggak jawabannya apa? Oke, Ustadz bacakan. Mengapa Islam memberikan keringanan dalam ibadah sholat satu bagian? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, surat. Karena Allah suka rukhsahnya itu diambil. Oh, Masya Allah. Betul sekali. Ada yang lain? Oke, Tintin. Karena wujud itu salah dari azab, makanya Allah memberikan kita kemudahan. Masya Allah. Nah,
Oke, langsung pertanyaan kedua. Bagaimana cara menentukan waktu dan jumlah rakaat sholat ketika safar? Kalau ada yang tahu, masya Allah, berarti kita nggak usah belajar. Ada yang tahu? Nggak apa, coba jawab aja, nggak apa. Ada yang tahu? Jarang. Nabil? Jarak berapa? Bil? 91 ya. Oke, insya Allah nanti kita akan bahas. Yang terakhir, apa hikmah dibalik dibolehkannya jamak dan qasar? Mempermudah hamba dalam melakukan ibadah. Apa? Musik? Mempermudah hamba dalam melakukan ibadah. Masya Allah. Kayaknya kalian sudah belajar dengan qasar kayaknya ya. Masya Allah. Oke. Nah, jadi itu tadi ya muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan jamak dan qasar. Ada dua problem yang harus kalian pecahkan. Maka manfaatkan bersamaan ya, gotong royong diskusi dan saling menghargai antar kelompok. Oke, yang pertama. Bayangkan kalian sedang dalam perjalanan jauh bersama keluarga. Waktu sholat zuhur tiba, saat kalian berada di jalan tol dan rest area masih jauh. Apa yang bisa kalian lakukan? Problem yang kedua, seorang santri melakukan perjalanan keluar kota lebih dari 90 km untuk mengikuti lomba. Apakah ia boleh mengqasar dan menjamak sholatnya? Nah, itu dua problem yang harus kita pecahkan. Nah, di sini kan karena sudah Ustadz bagi jadi 4 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok rata-rata ada 7 atau 8 orang. Nah, sekarang kalian diskusikan masing-masing ya. Pakai tadi untuk kasih apa? Pakai materi ajar jamak kosong sama pakai laptop. Ya. Diskusi, jangan ada yang diam. Ya, karena dikasih masalah, sekarang kalian memecahkan masalahnya. Oke. Juga. Kosor ya. Kalau kosor ini harus dari 80 km nggak sih? Itu banyak pendapatnya. Pendapatnya ada yang beda 70 km. Sabar. Cari dulu tapi sabar dulu. Coba ini dong. Ini pakai cici. Ya, kalau bisa kalian kalau tanya jangan ragu buat tanya. Cocok. Kita bisa jawab pertanyaan pakai yang ini nih. Boleh pakai ini. Jadi gini ya. Gitu ya. Bayangkan kalian. Ya kayaknya kalau menurut dari ini ya gimana jadi. Kalau misalnya satu farsa itu berapa? Satu farsa kan udah jelas dulu kan. Jadi kalau itu kayak gini ya. Satu farsa itu udah jelas kan? Bersat jazakumullah khairan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadi beliau tidak pernah yang namanya sholat wajib itu dari kendaraan, selalu beliau tuh. Jadi kita nggak bisa kendaraan karena ini nggak bisa, harus turun nyari. Bang itu cuma naik mobil, ya. Beda misalnya naik kereta atau bis yang goncang-goncang terus sopirnya nggak berhenti, ya, buat makan, itu baru nggak apa-apa. Terus dia takut keluar waktu,
ya kan? Tapi kalau nanti di atas mobil ya turun lah. Kalau saya itu di mana? Di tol apa di mana? Di tol. Iya. Ente nyari kalau bisa nanti ya pinggir jalan. Ente harus turun ini ya. Siap. Oke, Ustaz kira waktunya sudah cukup untuk kalian berdiskusi. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok dengan tugas yang sudah dipilih tadi. Ya, antara lain ya, kelompok Saat dan Ahmad dan kawan-kawan disuruhkan membahas masalah kosong. Lalu kelompok Hendrik, Sakit dan kawan-kawan membahas majalah takdir, dan kelompok Mujahid BKK membahas masalah jamak takdir, dan kelompok Usama dan kawan-kawan masalah praktek di lapangannya. Oke, kita akan langsung mulai dari kosong. Silakan. Kelompok Ahmad, siapa yang menjelaskan? Qasar adalah meringkas atau memendekkan sholat fardu dari 4 rakaat ke 2 rakaat. Sholat yang bisa dikosor diantaranya adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Siapa yang boleh mengkosor sholat? Yang berhak untuk mengkosor sholat adalah musafir. Syaratnya telah melampaui perjalanan lebih dari 80 kilo dan perjalanan mubah. Cukup? Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, kita ke kelompok jama takdim. Setelah berdiskusi, apa yang kalian simpulkan dari jama takdim? Jamaah takdim adalah menggabungkan 2 sholat fardu di sholat yang pertama. Misalnya menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan di waktu sholat zuhur, dan juga sholat maghrib dan sholat isya yang digabungkan di sholat maghrib. Syarat-syaratnya adalah yang pertama hujan deras, yang kedua sakit, dan yang ketiga kesulitan jika mengerjakan sholatnya pada masing-masing waktu. Dan catatan, kita tidak boleh mengundurkan sholat yang harusnya dikerjakan di siang hari, tapi kita malah kerjakan di malam hari. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita ke kelompok selanjutnya, kelompok yang membahas jamak takhir. Silakan. Baiklah, tadi Ustaz sudah sebutkan bahwa jamak dibagi menjadi 2, yaitu adalah jamak takdim dan jamak takhir. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan 2 sholat fardu di sholat yang kedua, yaitu contohnya dalam sholat zuhur dan asar. Di sini yang pertama adalah sholat zuhur dan yang kedua adalah sholat asar, kita gabungkan di sholat asar. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan takdim jamak takhir ini? Yaitu adalah orang yang musafir, sakit parah, yang ikut berperang, serta hujan lebat, dan juga ada uzur-uzur syar'i lainnya. Baik, sudah? Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita kelompok terakhir. Nah, di mana kita akan menyaksikan bersama bagaimanakah praktek di lapangan dari semua macam rukhsah yang kita bahas pada hari ini. Qasar, jamak takhir, jamak takhir. Silakan kelompok Usama. Sekarang juga apa? Jadi di sini mereka dalam keadaan perjalanan safar menuju Bekasi, dari Salatiga ila Bekasi, dan dibolehkan untuk mereka menjamak sholat, yaitu qasar.
qasar ini 2 rakaat setiap salat. Contohnya salat zuhur dan salat asar sama salat maghrib sama isya. Singkat ya, jadi tadi kita sudah berdiskusi, ya, kalian sudah diskusi bersama teman satu kelompok. Nah, kita akan refleksi nih. Kalian benar-benar paham dulu, ya. Oke, refleksi singkat. Belajar apa hari ini? Jamak dan qasar. Oke. Apa pengertian jamak? Ayo satu orang menjelaskan dengan singkat. Oke. Menggabungkan dua salat. Menggabungkan dua sholat. Baik. Apa pengertian qasar? Ringkas. Meringkas atau memendekkan salat. Meringkas memendekkan sholat. Berarti ini dari rakaat berapa? Dari jumlah yang berapa? Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti kalau 3 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. 2 apa lagi ya? 2 nggak bisa. Oh, nggak bisa. Baik. Apa perbedaan jamak takdim dan takhir? Ayo. Jamak takdim adalah jamak yang menggabungkan sholat fardu di sholat pertama, sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan sholat fardu di sholat yang kedua. Oke, Allah. Siapa saja yang boleh menjamak sholat? Oke, pertama. Ketika hujan turun sangat deras, kedua ketika sakit, dan ketiga ketika melakukan perjalanan jauh atau safar. Oke, Insya Allah. Yang terakhir, siapa saja yang boleh qasar sholat? Oke, Musafir. musafir. Berarti musafir aja ya? Spontanan musafir. Oke, betul. Karena memang kita tidak boleh qasar. Karena kenapa? Karena sebab yang membolehkan seorang itu hanya safar. Sebentar dia kita hilangkan pertama apa? Safar. Qasar. Oke, Masya Allah. Barakallahu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pelajaran kita hari ini tentang kimat qasar. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu rahmatnya kepada hamba-hambanya adalah memberikan keringanan dalam pelaksanaan sholat, yaitu berupa jamak dan qasar. Dan sudah jelas, tidak usah ulang lagi. Jamak tadi menggabungkan 2 sholat, qasar itu menjadikan 4 jadi 2, di mana dua-duanya sangat meringankan masing-masing orang yang boleh memanfaatkannya. Ya, maka dari itu kalian harus bersyukur, ya, dengan adanya jamak dan qasar. Ketika hujan deras, ya, kita bisa menjamak. Ketika kita safar, kita nggak harus sholat 4-4 atau 3-4 maghrib dan isya. Nah, kita harus bersyukur dengan apa? Jangan memanfaatkan jamak dan qasar semaunya. Nah, ikuti aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, nah, yang sudah disusun dengan rapi oleh para ulama fikih. Ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, ya, atas kerjasama kalian dalam diskusi, dalam bergotong royong demi kelancaran pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang jamak. Ya, bolehkah kita menjamak sholat tanpa uzur apapun? Tentunya kalian pernah dengar ya, bahwasanya Nabi pernah menjamak tapi nggak hujan, nggak ada, ya, nggak sakit dan lain sebagainya, tapi beliau menjamak. Apakah itu benar? Lalu sama satu lagi apa? Ya, apakah qasar itu sebuah kewajiban? Nah, sehingga seorang yang safar harus qasar atau hanya rukhsah, di mana ia boleh mengambil, boleh tidak mengambil. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum kita tutup, ya, kita berdoa dipimpin kembali oleh pengawas. Kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ketua kelas.
Baik, santri-santri kelas 2F yang sangat anak sayangi, ya, insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.